Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar integral. Di sini saya akan menjelaskan uh, teorema, sifat-sifat, dan hal lainnya yang kalian perlukan sehingga kalian bisa menjawab soal-soal integral yang nanti saya akan berikan sebuah contohnya. Nah, uh, ini adalah sebuah prasyarat ya untuk bisa menjawab soal gitu ya. Nah, mari kita mulai dari pembahasan. Pertama, saya akan menuliskan teorema. Di sini teorema Newton-Leibniz. Nah, dia dia bilang bahwa jika fx gitu ya dari fx pada interval a dan b, maka integral dari fx itu sendiri adalah ini pakai huruf kecil ya. Itu sendiri. Nah, buktinya apa? Uh, kita diberikan teorema nih seperti berikut. Buktinya apa? Nah, untuk bisa membuktikan teorema ini kita bisa pandang si fungsi gx, katakanlah si gx sama dengan integral dari a sampai x gitu dari ft dt untuk x elemen interval a sampai b ya. Nah, fungsi ini adalah integral tak tentu dari fx pada interval a dan b gitu ya. Nah, ingat kembali bahwa setiap dua buah integral tak tentu dari sebuah fungsi yang diberikan berbeda satu dengan yang lain oleh sebuah konstanta, itu dikarenakan ada sebuah konstanta c sedemikian hingga gx sama dengan fx tambah c. Ya. Atau ini gx Nah, untuk semua x pada rentang A dan B. Nah, jika x sama dengan A, maka jika x sama dengan A, maka GA sama dengan integral FA tambah C. Nah, dikarenakan karena
Karena kita tahu bahwa integral fx dengan batas a sampai a ini ft ya. Sama dengan 0, maka didapat yang ininya sama dengan 0 nih. Maka didapat FA tambah C sama dengan 0. FA tambah C sama dengan 0, maka kita tahu C-nya adalah minus F besar A gitu ya. Saya terlalu sehingga kita tahu balik lagi ke sini, dan ini kalau keduanya digabung maka apa? Si integral ini adalah ini. Maka sehingga kita tahu integral ft dt dari a sampai x gitu ya adalah fx. Tadi kan fx tambah c ya. Ini fx tambah c. Maka karena kita tahu c-nya adalah f min fa gitu ya. F besar a. Maka di sini sekarang kita misalkan lagi ketika x itu sama dengan b gitu ya. Misalkan lagi x itu sama dengan b. X sama dengan b nih. Maka pada ini ya, pada persamaan yang sudah kita dapat, maka ini bisa kita tulis integral dari a sampai b dari ft dt sama dengan f besar b min f besar a. Maka kita mengetahui teorema ini jelas terbukti gitu ya. Nah, saya akan tuliskan teorema Newton-Leibniz dapat ditulis integral dari a sampai b dari fx dx adalah bisa kita tuliskan juga seperti ini, f besar x dengan garis gitu ya, a sampai b, f besar b dikurang f besar a.
inilah yang akan kita gunakan nanti ya. Setidaknya kalian tahu asal-usul rumus pembuktian rumus dari teorema yang kita pakai. Nah, catatannya bahwa si fx itu adalah diferensial dari fx. Ya. Jadi si f besar x ini kita diferensial. Itu menjadi si fx. Ya. Ini hubungan timbal balik gitu. Oke. Contoh. Contoh pada integral, katakanlah integral dari 0 sampai 1 ya. 4 akar x dx gitu ya. Bagaimana bisa menyelesaikan ini? Ya sudah, kita selesaikan dulu integral ini. Integral dari 4 akar x itu berapa? Maka di sini 4 2/3 ya. Saya langsung saja sini dengan batas 0 sampai 1 gitu. Ini bisa kita tulis 4 kali 2 8 ya, 8/3. Maka di sini 8/3 1 dipangkatin 3/2 saya tulis kembali ya. 8/3 dikurang 8/3 sorry 0 dipangkatin 3/2. Yang ini akan menjadi 0 ya. 0 dikali 8/3 ya 0. Maka jawabannya yang ini akan tetap 1 gitu. Maka ini jawabannya adalah 8/3. Baik itu teman-teman. Ya. Baik. Bisa dilanjutkan. Sebentar. Oke, kita masuk ke sifat-sifat integral ya. Katakanlah ini A ya. Yang ini adalah B. Nah, sifat-sifat integral yang pertama saya bisa tuliskan integral dari fx dx gitu ya dengan batas A sampai B gitu ya. Itu bisa kita tuliskan integral ini kita balik ya. A per B nya biar dibalik gitu. Dx. Ini yang dibalik. Maka atas sebab pembalikan itu maka konsekuensinya adalah kita taruh min. Untuk bukti nah ya untuk bukti nah karena kita sudah menjelaskan tadi di atas bahwa di teorema Newton itu tadi ya teorema Newton yang ini ya
kita menggunakan yang ini. Integral dari A sampai B fx dx ya, maka berlaku sedemikian rupa hingga seperti itu. Nah, kita mengetahui juga bahwa jikalau kita kasih min di luar ruas gitu ya, nah dengan demikian kita tahu ini adalah apa? Integral dari B sampai A. A sampai B. Ya. Ini integral dari B sampai A ya. Dari fx dx. Sehingga terbuktilah bahwa integral itu adalah dx. Oke, yang kedua sejajar ya. Yang kedua sifat yang kedua ya. Integral dari A sampai B gitu ya. Fx dx itu bisa kita pecah gitu ya. Dari A dengan A itu lebih kecil daripada C, C itu lebih kecil daripada B. Bagaimana pembuktiannya? Kita bisa memisalkan, ini bukti ya. Oke. Pakai yang ini ya. Oke, buktinya adalah kita bisa misalkan integral fx gitu ya, fx dx adalah fx, katakanlah begitu. Dari kiri ya, dari kiri integral ini saya tuliskan lagi ya. Oke deh, saya tuliskan. Itu adalah A, ini dari kiri. Dari kanan kita bisa buktikan bahwa
integral ini oke, saya tuliskan lagi. Itu berupa ya. Nah, kita bisa lihat di sini, bisa kita coret ya, sehingga kita tahu bahwa dari kanan pula akan menghasilkan output yang sama dengan dari kiri. Ya, maka terbuktilah saya tuliskan lagi untuk saya. Terbuktilah bahwa benar adanya. Oke, lanjut ya ke sifat yang ketiga. Baik. Sifat yang ketiga ini adalah integral dari 0 sampai A fx dx itu adalah integral 0 sampai A f a min x dx. Bukti. Oke, buktinya kita bisa memisalkan, misal ya, kalian tidak usah ragu bahwa setiap pembuktian daripada sifat-sifat ini membutuhkan permisalan, karena itulah hal yang bisa mendekati logik kita untuk bisa bernalar rumus yang kita pakai nantinya adalah sebuah kebenaran dan kita valid untuk bisa menggunakannya. Ya, jadi sini saya akan menggunakan permisalan aja ya. Kita bisa misalkan X itu sama dengan A min T. Gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa dx sama dengan min dt. Ya. Nah, untuk X sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan apa? T sama dengan A, ya. Itu kita dapat dari sini ya. Untuk X-nya 0, maka 0 sama dengan A min T. A sama dengan T. T sama dengan A. Nah, untuk
X sama dengan A, maka kita mendapatkan T sama dengan 0. Nah, kita tuliskan lagi integral dari 0 sampai A fx dx itu adalah dari A sampai 0 ya, dari f A min T min dt ya. Nih, saya jelaskan perlahan ya. Untuk dx kita rubah menjadi min dt, maka akan menghasilkan dt. Untuk si x akan menghasilkan A min T, karena kita tahu X adalah A min T. Tadi kita memisalkan X adalah A min T. Nah, ini adalah X. Ini batasnya pada variabel X nih. Ya. Jadi, ketika kita menggunakan variabel T itu sendiri, ya, ketika kita menggunakan variabel T itu sendiri, kita convert juga batas atas dan batas bawahnya. Sehingga ketika X sama dengan A, ketika X sama dengan A, X sama dengan A ini, maka T-nya 0, akan menghasilkan ini, 0. Nah, untuk X sama dengan 0, ini, yang ini, akan menghasilkan T sama dengan A, yang tadi saya jelaskan. Sehingga batas bawahnya A. Ya, jadi kalian sudah tahu ya, hasil konversi ini ke sini. Itu ya, ini apa dan gimana. Oke, lanjut. Ini bisa kita tuliskan lagi. Ini saya hapus dulu ya, biar kelihatan. Ini bisa kita tuliskan minus. Ini berdasarkan pembuktian pada ini pembuktian 2 tadi ya, berdasarkan pembuktian 2 tadi ya. Kita menggunakan pembuktian 2 tadi ya. Ini adalah A sampai 0 gitu ya. A sampai 0. Mungkin saya kasih tahu langsung saja ya. Min dt. Ini kan hasilnya ini minus, temu minus gitu ya. Maka ini ya minusnya bisa kita hapus. Nah, begitu juga kita ingin menggunakan bentuk seperti ini. Kita dapatlah bentuk integral 0 sampai A f A min T dt. Nah, karena X dan T menggunakan adalah variabel dummy, maka kita bisa tahu ketika T-nya itu, karena T dan X itu adalah variabel dummy. Variabel dummy itu adalah variabel yang bisa kita ubah-ubah gitu ya. Jadi variabel itu bisa aja kita menggunakan variabel huruf Z misal. Huruf-huruf yang tidak umum. Misalkan kita menggunakan huruf Q besar gitu ya. Tapi kan kita mempelajarinya ketika SMA ya, kebiasaan memakai X dan Y, sehingga kita tidak
terlalu umum nih melihat hal yang seperti ini. Apalagi kita tidak dijelaskan variabel dummy itu apa. Nah, variabel dummy ini adalah variabel yang ketika kita logikakan uh, ya sama aja, sehingga ini bisa berbentuk apa? X juga, si T-nya bisa kita ganti X juga. Ketika T-nya itu kita ganti X, ya X. Maka terbuktilah ya yang ini terbuktilah rumus ini ya. Terbuktilah rumus ini. Terbuktilah rumus ini. Oke, kita akan lanjut ke sifat yang keempat nih, teman-teman. Kita akan lanjut ke sifat yang keempat. Kita akan lanjut ke sifat yang keempat. Oke. Sifat keempat ini akan berkaitan juga ya. Jadi sifat ke satu itu akan maksudnya sifat kedua itu akan berkaitan pada sifat ke satu, sifat ketiga itu akan berkaitan pada sifat kedua, sifat keempat akan berkaitan pada sifat ketiga dan nomor-nomor seperti itu ya. Jadi selalu ingat sifat-sifatnya sehingga kita bisa mengaplikasikan pada sifat-sifat yang berikut. Nah, sifat keempat ini bilang bahwa integral 0 sampai 2A. Yang ini 2A ya, yang tadi 1A. Fx dx itu akan sama dengan integral 0 sampai A fx dx tambah integral 0 sampai A dx. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan sifat yang keempat ini? Jadi ada bukti. Nah, kita tahu bahwa si integral integral 0 sampai 2A fx dx itu ini tetap ya. Itu tetap. Nah, sehingga ini akan menjadi kita akan menggunakan rumus ini ya, sifat kedua, sifat yang kedua yang ini. A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 2A. Sehingga ini kita partisikan menjadi seperti ini. Ya. Nah, coba perhatikan integral A sampai 2A ini. Ya. Substitusi X sama dengan 2A min T.
Maka kita dapat dx sama dengan min dt. Untuk x sama dengan a, maka kita akan mendapatkan t-nya berapa? T-nya sama dengan a ya. Untuk x sama dengan berapa? 2a. Maka kita akan mendapatkan t-nya sama dengan berapa? 0 ya. Maka integral saya tuliskan lagi ya, dari fx dx itu akan menjadi integral dari a karena si 2a itu akan menghasilkan 0 ya, maka akan menjadi a sampai 0 ya. fx karena x-nya adalah 2a min t, maka di sini kita langsung ubah saja 2a min t gitu ya, nggak usah ditulis terlebih ya, gitu ya. dx-nya min dt. Oke, saya akan lebih cepat karena waktunya sudah akan sangat lama. Sehingga kalau kita tarik lagi nih, yang ini nih, yang itu sama dengannya ini tarik dari sama dengannya 0 sampai a fx dx itu akan sama dengan berapa? Integral 0 sampai a ini dt ya. Nah, karena variabel dummy sama seperti variabel dummy si t-nya itu bisa kita ganti x. Jadi kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan integral dari 0 sampai a f2a min x dx. Terbukti ya teman-teman. Terbukti ya. Oke, kita akan lanjut ke sifat nomor 4 ya. Nomor 4 tadi nomor 4, sekarang nomor 5 ya. Nah, untuk sifat nomor 5 itu sendiri kita tahu bahwa si f2a min x, sini ada kata jika ya. Jika ini apa? f2a min x sama dengan fx ya. Maka integral 0 sampai 2a fx dx adalah sama dengan 2 integral 0 sampai a fx dx gitu ya. Bukti
bukti. Dengan sifat yang keempat ya, kita memakai sifat yang keempat tadi, kita tahu bahwa si 0 sampai 2A ini, yang ini, itu adalah, karena kita tahu ini adalah 0 sampai A, x dx tambah 0 sampai A 2A x dx, oke. Dan kita tahu bahwa f 2A min x sama dengan fx, maka akan akibatnya apa? Akibatnya integral dari 0 sampai 2A fx gitu, dx itu adalah integral 0 sampai A fx dx tambah integral 0 sampai A fx dx gitu ya. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu nih. Karena kita tahu di awal di sini kan ada kata jika, dan maka. Ya. Ini ada pernyataan 1, ini pernyataan 2. Jadi keduanya harus benar. Nah, jika f2a min x yang ini adalah fx, maka di sini juga fx gitu. Di sini juga fx. Maka di sini integral 0 sampai a dari fx dx tambah integral 0 sampai a dari fx juga. Maka fx-nya 2 kali, sehingga di sini akan menghasilkan 2 integral 0 sampai a fx dx. Maka terbukti. Buktilah sifat ke-5 ya. Oke, kita lanjut. Sifat ke-6 ya. Nah, sifat ke-6 ini sama. Tapi bedanya jika f 2 min x sama dengan min fx gitu ya. Maka kita tahu yang ini nih, yang ini akan menjadi 0. Karena apa? Ini saya tuliskan lengkap dulu ya, berarti 0 2A 2A fx dx sama dengan 0. Ya. Kenapa? Karena yang tadi ketika ini akan sama ya. Ini akan sama. Ya. Ketika di partisi itu ini akan sama. Ini sorry. Ini ada soal ini A. Ya. Buktinya yang tadi ya, bahwa si fx ini yang pada sifat keempat, oleh karena kita tahu pembuktian sifat keempat bahwa integral dari 2a, integral dari 0 sampai 2a fx dx gitu ya. Dx sama dengan integral 0 sampai a fx dx tambah integral 0 sampai a f 2a
min X dx gitu ya, karena 2A min ini adalah min fx gitu ya. Maka di sini adalah min fx. Maka di sini akan mendapatkan integral 0 sampai a fx dx. Yang ini akan kecoret ya. Maka terbuktilah integral 0 sampai 2a fx dx itu adalah 0. Sini 0 ya. 0. Oke, kita lanjut sifat ke-7. Sifat yang ke-7 ini ada prasyarat tertentu. Yang pertama adalah jika fx itu adalah fungsi periodik dengan periode P. Periode P gitu ya. Ya, periode P. Saya kasih periode P. Periode P gitu ya. Maka enggak. Dan fx sama dengan x tambah P. Maka kita tahu integral 0 sampai np gitu ya, dari fx dx adalah n bukti. Nah, untuk bukti ini yang ke-7 ya. Untuk bukti yang ke-7 kita akan tulis ulang. Perhatikan integral 0 sampai np dari fx ya, yang ini saya tulis kembali. Itu ini akan berulang ya. Kita akan menggunakan sifat integral kedua ya. Sifat integral kedua tadi ya, yang ini ya. Yang ini ya. Oke. Kita partisi. Nah, kita partisi setiap periode P. Oke ya. Kita partisi setiap periode P. Berarti jadi 0 P fx dx gitu ya, tambah P 2P x dx sampai seterusnya gitu. Sampai P katakanlah n min 1 P itu P np gitu ya. np dari fx dx. Nah, perhatikan persamaan ini. Perhatikan persamaan ini. Misal x adalah P tambah P. Nah, kita akan tambahkan
variabel t-nya lagi, maka di sini kita tahu bahwa si dx sama dengan dt. Ya. Untuk x, balik lagi, untuk x sama dengan p, maka akan mendapatkan t-nya sama dengan 0. Gitu ya. Untuk x sama dengan 2p, maka t-nya akan mendapatkan sama dengan 1 ya, atau p. 1 atau p? P. Oke ya, di sini 2p, di sini p, p sama dengan p. Nah, dan seterusnya. Ini mungkin satu kali aja. X sampai katakanlah np, maka akan menghasilkan t-nya n-1 p. Oke. Sudah mulai pegal rasanya ya. Maka kita diperoleh integral dari P sampai 2P, katakanlah kita ambil partisi yang ini ya, sebagai sampel ya. Integral P sampai 2P dari fx, kita ambil sampelnya dulu. Ini akan berakibat dt. Oleh karena halnya kita misalkan seperti yang di atas gitu ya, x sama dengan tp ya, maka x-nya itu kita gantikan tp. Si dt-nya karena dx sama dengan dt, maka dx sama dengan dt. Ini untuk p ya, untuk p sama dengan x, kita masukkan x ini ke sini gitu ya, maka kita akan menghasilkan t-nya sama dengan 0 ya. Nah, untuk x sama dengan 2p kita masukkan ke sini gitu ya, kita masukkan ke sini, maka akan menghasilkan t-nya sama dengan p. Maka di sini kita tulis si batas atasnya karena halnya itu akan menjadi p. Nah, karena halnya seperti ini, maka ini bisa kita tulis karena t-nya adalah x, kita tulis lagi t-nya itu sama dengan x, kita kembalikan t-nya itu sama dengan x, maka integral 0 sampai p fx tambah p dx gitu ya, itu akan sama dengan apa? Coba kita lihat lagi di atas ya. Jika fx adalah fungsi periode dengan periode p ya, fx adalah fx tambah p. Karena fx adalah fx tambah p, maka di sini ini adalah fx ya. Maka kita tahu bahwa ini adalah dx ya. Karena halnya kita tahu ini nih, ya. Dari ini kita tahu ini ya. Dan kita akan melakukan perulangan pada deret setelahnya gitu ya. Ini baru kita ubah menjadi f x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas p gitu ya. Ini sama dengan yang ini berarti ya. Ini adalah apa?
Jadi integral 0 sampai P fx dx gitu ya. Sama dengan yang ini. Gitu ya. Nah, dengan hal yang sama kita lakukan pada partisi-partisi setelahnya. Partisi setelah ini. Yang ini ke sini. Jadi setiap partisi kita ulang metodenya dengan kasus integral P sampai 2P. Jadi kita ulang dari apa yang tadi kita jadikan sampel tadi. Kita ulang terus gitu ya. Kita ulang terus 2P, 3P, fx, dx itu nanti bla 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 nanti akan menghasilkan sama 0 sampai P 0 sampai P gitu ya. Fx dx juga. Ya. Begitupun juga dengan integral 3P sampai 4P fx dx sampai dengan itu nanti kita ulang lagi. Jadi kita akan menghasilkan hasil yang sama gitu ya. Nah, itu seterusnya sampai integral n-1 P sampai np dari fx dx gitu ya. Fx dx nanti hasilnya juga sama. Seperti itu ya, teman-teman. Ini hasilnya juga ya. Oleh karena halnya maka integral dari 0 sampai np fx dx ini akan 0 sampai fp fx dx ditambah integral p juga, integral 0 sampai p fx dx lagi, itu sampai seterusnya dengan banyaknya perulangan integral 0 sampai p ini fx dx. Begitu teman-teman, maka terbuktilah ya, sifat keempat sifat ke-7 sifat ke-7 sifat ke-8 sifat ke-8 dia bilang bahwa integral min a sampai a fx dx adalah integral min a sampai 0 ya fx dx tambah integral 0 sampai a Nah, bentuk seperti ini bisa kita peroleh dari sifat kedua ya.
Ya, dari sifat kedua. Bedanya apa? Coba kita lihat lagi sifat kedua. Nah, sifat kedua syaratnya kan adalah A lebih kecil daripada C, lebih kecil daripada B. Nah, karena halnya karena halnya min A itu lebih kecil daripada 0, lebih kecil daripada A, maka terbuktilah sifat ke-8. Ya. Nah, sebenarnya sifat ke-8 ini adalah sifat khusus. Kita tidak boleh melakukannya hal seperti ini. Bukan tidak boleh, maksudnya kita bisa melakukan seperti ini, tapi hasil akhirnya itu ini nih, hasil akhirnya kan ambigu. Di sini bisa integral dari 0 sampai A fx dx dengan syarat dengan fx adalah fungsi genap dan ini akan 0 kalau dengan shell fx adalah fungsi ganjil. Ya, ibarat saya akan gambarkan ya, untuk fungsi genap itu sendiri kan nanti kan akan seperti ini ya. Ya, katakanlah di sini min A sampai A, maka kita tahu bahwa luas yang ini luas 1, katakanlah luas 1 ya, katakanlah luas 1 akan sama dengan luas 2 gitu ya, maka ditambah tuh, sedangkan pada fungsi ganjil itu sendiri maka nanti grafiknya akan seperti ini ya, kalau kita menganalogikan pada luas ya. Maka katakanlah luas 1, luas 2. Nah, fungsi ganjil ini adalah ini fungsinya sama, tapi karena halnya ini positif dan ini negatif, maka berlawanan arah ya.
Oh, nggak bisa. Bisa, sorry. Karena ini A minus A. Tapi ini nggak ada. Pokoknya kalau ditambah ini akan menghasilkan 0. Sorry. Hmm, Ya, mari kita lanjut ke sifat yang ke-9 ya. Nah, sifat yang ke-9 bilang bahwa integral sifat yang ke-9 ini sebenarnya sifat khusus ya. Standar integral yang akan saya pakai standar integral kalau kita mengetahui integral ax dx. Di sini tambah c. Uh, contoh integral 2 pangkat x dx itu akan menghasilkan 2 pangkat x per log 2 tambah c. Oke ya. Baik teman-teman, ya 1 jam perjalanan kita menelusuri sifat-sifat dan teorema yang kita pelajari tadi. Ada teorema Newton-Leibniz. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, semoga membantu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.